Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan semuanya, apa kabar? Selamat datang di acara Ruang Tengah Podcast. Ruang Tengah Podcast adalah hasil kerjasama antara YIL Semawe dan Fanseda Foundation. Ruang Tengah, media yang kita gunakan untuk mempertemukan orang-orang seprofesi, orang-orang yang beda profesi dan dengan berbagai latar belakang. Dan di sini kita akan membahas isu-isu yang faktual, aktual, dan terkini. Mengapa di ruang tengah? Karena ruang tengah adalah kita bisa ngobrol sesuatu hal apapun itu di ruang tengah untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi negeri ini. Nah, kali ini kita akan membahas terkait mengenai kesehatan mental masyarakat. Seperti yang ketahui bahwasanya bulan Oktober adalah bulan memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia yang diperingati pada tanggal 10 Oktober. Dan topik hari ini kita akan membahas terkait bagaimana dampak COVID-19 terkait mental masyarakat. Dan hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, seorang psikolog klinis bernama Sri Rizky Amanda. Oke, Sri Rizky Amanda yang biasa dipanggil dengan Ririn. Iya. Oke, selamat datang Ririn. Ya, terima kasih Kak. Apa kabar Rin? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi kita jumpa Ririn ini baru pertama kali. Dan sebelumnya kita sering konten-konten itu via WA ya. Jadi alhamdulillah Ririn sudah berhadir di acara kita dan terima kasih sekali lagi Rin. Oke, jadi kita pengen tahu dulu nih terkait kasus COVID di Banda Aceh gitu ya. Itu kira-kira bagaimana sih masyarakat Aceh itu menyikapi COVID-19 yang sudah berjalan itu hampir 2 tahun. Oh, ya. Baik, jadi kalau dari yang Ririn lihat gitu kan, dan berpraktek juga gitu. Jadi COVID ini kan udah hampir 2 tahun ya kurang lebih. Nah, di awal-awal COVID itu kalau secara kesehatan mental sebagian besar orang itu berdampak. Dampaknya apa? Seperti stres, cemas, ketakutan, panik gitu kan. Karena COVID itu sesuatu hal yang di luar dari kendali kita, sehingga ya reaksi pertama yang akan dihadapi oleh manusia itu adalah pasti stres, cemas, dan panik gitu. Tapi makin kesini makin yang ya udah gitu, maksudnya ya bagi sebagian orang tetap ada rasa cemas, rasa takut gitu kan, tapi sudah tidak seketakutan di awal pandemi itu muncul gitu. Kalau di awal-awal kan lebih kayak takut kayak menyebarkan virus ke orang lain, kena virus ke diri sendiri gitu. Kalau sekarang dengan adanya berbagai peraturan dari pemerintah, protokol kesehatan, jadi membuat masyarakat kita itu jadi lebih tahu nih cara-cara untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitarnya gitu. Oke, jadi kalau kita ngebahas prokes nih, tingkat kepatuhan masyarakat Aceh sendiri gimana ya? Kota Banda Aceh terhadap kepatuhan prokes gitu. Gimana ya? Bagi sebagian yang taat ya taat, tapi bagi yang nggak taat yang ada gitu, yang nggak taat juga gitu. Tapi ya sebagian besar sudah lebih aware untuk taat prokes gitu. Oke, jadi kepada rekan-rekan semuanya, walaupun dimanapun sekarang mungkin untuk apa istilahnya ya, kesehatan mental masyarakatnya itu mungkin sudah tidak secemas awal-awal pertama ya, tapi tetap harus jaga prokes dan tetap harus berpikiran positif ya. Oh, itu pasti. Karena memang kecemasan itu yang membuat kadang-kadang imun kita juga jadinya turun seperti itu. Dia kan ngaruh ke kesehatan gitu ketika kita terlalu cemas gitu kan. Jadi itu bikin bikin ya jadinya nanti masalah dengan kesehatan mentalnya sendiri gitu. Jadi harus memang benar-benar dijaga betul dari diri sendiri ya. Iya, walaupun artinya ada itu. peraturan juga ada tetap dari diri sendiri ya Rin ya. Iya. Oke, jadi kira-kira kenapa sih orang tuh harus punya kesehatan mental? Apa sih pentingnya kesehatan mental? Atau apa dulu tuh kesehatan mental? Mungkin bagi sebagian orang yang berkecimpung di psikolog gitu ya, atau dunia dia psikiater dan sebagainya, konseling terbiasa dengan kesehatan mental. Tapi ini mungkin ada orang awam yang apa sih kesehatan mental dan untuk apa untuk apa sih kita harus sehat? Karena kita mikir-mikir ya kita oke-oke aja nih. Karena kan kesehatan mental itu nggak bisa kita secara fisik kan? Nah, gimana tanggapannya? Nah, kalau kesehatan mental itu sebenarnya kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sama, maksudnya sejalan. Jadi ada orang
secara physically dia baik-baik aja, tapi ketika dia cemas, stresnya berlebihan, itu akan mempengaruhi fisiknya. Jadi ada orang yang secara fisik awal-awalnya baik, tapi ketika dia cemas yang mempengaruhi pikiran-pikiran dia itu membuat malah fisiknya jadi menurun, imunnya jadi menurun karena si cemas tadi. Nah, cemas itu kan masuk ke kesehatan mental gitu. Jadi si kesehatan mental itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana performa kita secara physically sebenarnya. Nah, kalau fisik, buat teman-teman mungkin fisik itu bisa diobati dengan obat dokter. Jadi kita bisa ke dokter, kita dikasih obat, dalam 1-2 jam, 3 jam kita sehat. Tapi kalau misalnya kesehatan mental, ketika bermasalah, misalnya cemas yang terlalu tinggi, itu akan merebak kemana-mana. Tapi bisa ke gangguan tidur, bisa gangguan yang lain-lain gitu, bisa jadi masalah klinis gitu. Dan itu efeknya panjang, jangka panjang, dan pengobatannya pun tidak serta-merta minum obat sejam 2 jam selesai, saya sembuh. Kalau terkait COVID nih, kita kan dengan COVID, kesehatan mental masyarakat secara umum nih yang di Kota Banda Aceh ini dalam menghadapi atau menjalani, ya bukan menghadapi sih, menjalani sehari-hari itu menurut Ririn gimana? Kesehatan mental mereka dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan yang seperti apa nih kecemasannya gitu? Sebagian besar sih baik-baik saja. Karena si COVID ini kalau di masyarakat kita Aceh secara umum itu tidak terlalu mempengaruhi kesehatan mentalnya. Ada kasus kayak gangguan panik, gangguan kecemasan. Ada kemarin juga yang konseling itu takutan akan kabar kematian. Tapi itu hanya case-case kecil, case khusus gitu. Jadi kayak nggak mempengaruhi semua orang. Jadi hanya beberapa orang, tapi memang berpengaruh terhadap masyarakat gitu. Tapi nggak banyak. Ya. Kalau selama ini kan Ririn kan di rumah sakit Meraksa ya, iya, dinasnya ya, itu ada nggak kasus-kasus yang orang tuh kadang-kadang stres atau cemas gara-gara COVID? Karena kan COVID ini dampaknya bisa ke ekonomi, stresnya gitu ya, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Mungkin ada nggak kasus-kasus yang itu terjadi gitu? Stresnya seperti apa nih yang terjadi? Ada yang ini salah satu case aja. Jadi si pasien ini datang dengan gangguan kecemasan, dia nggak bisa tidur segala macam. Setelah di asesmen, setelah di pemeriksaan, ternyata dia kecemasannya itu bukan karena dia pasien positif COVID, tapi lebih karena posisi dia ditempatkan di ruang isolasi COVID. Dia ketakutan dengan melihat sebelah kirinya sakaratul maut, sebelah kanannya sakaratul maut gitu. Jadi dia ketakutannya itu lebih karena dia melihat orang-orang yang ada di sekitar dia di ruang isolasi itu meninggal. Sedangkan kalau dibilang COVID itu berpengaruh nggak ke kesehatan mental dia, bukan karena penyakit COVID-nya ternyata. Bahkan dia anaknya sendiri meninggal COVID, dia ikhlas, sangat ikhlas anaknya itu meninggal COVID. Artinya COVID itu tidak berpengaruh ke dia. Yang membuat dia stres atau cemas itu lebih karena dia ditempatkan di ruangan isolasi COVID itu ternyata. Jadi bukan karena si COVID-nya gitu. Tapi lebih kepada dia melihat sakaratul di kiri kanan, jadi ada sebenarnya satu sisi positif ya, mengingatkan kematian ya. Tapi ketika itu berlebihan mungkin menjadi satu kecemasan itu menjadi mengganggu kesehatannya ya. Jadi kayak ketakutan gitu kan. Namanya kan kalau yang namanya mati semua orang akan ke sana gitu kan. Cuman kan tergantung kesiapan orangnya lagi. Nah, ternyata si bapak ini bukan takut karena COVID-nya, tapi karena takut berada di lingkungan itu, di situasi itu gitu. Oke, jadi biasanya itu kalau kita ada nggak cara tipsnya gitu ya untuk kita supaya tidak cemas nih? Itu tadi yang di awal kakak sempat bilang, kayak mengelola pikiran kita sendiri. Karena gini, ketika kita cemas berlebihan terhadap suatu situasi atau lingkungan, misalnya kayak kita cemas terhadap COVID, itu kan sesuatu di luar dari kendali kita, di luar dari kontrol kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mengontrol diri kita yang bisa kita kontrol. Kita nggak perlu cemas ketika COVID itu merebak atau merajalela di luar sana, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga diri kita untuk supaya tidak terkena COVID. Nah, salah satunya dengan apa? Taat prokes tadi.
taat prokes, terus apa namanya, pakai masker, jangan lupa menggunakan hand sanitizer seperti itu. Jadi kita mengelola pikiran kita tidak perlu mencemaskan hal-hal yang di luar dari kendali kita, tapi apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita misalnya lihat nih, kayak terkait dengan prokes tadi, kadang-kadang kan ada satu situasi yang kita sudah taat prokes ya. Kemudian saat kita ke satu tempat ada orang yang tidak ada tidak menjalankan prokes gitu. Itu kan kadang-kadang kita kesel, kita stres ya, kita ngejaga, gara-gara dia kita bisa kena gitu. Kadang-kadang kan kita kesel ya. Pada saat kita mau ke satu tempat gara-gara ngeliat kondisi itu jadinya nggak mau pergi gitu. Jadi ada rasa kecewa, rasa yang gimana sih orang, artinya di saat orang tak prokes, di satu sisi nggak. Apalagi kalau kita ke pasar itu Pasti. ya. Nah itu gimana tuh tanggapannya, Rin? Kalau dari Ririn sendiri sih secara pribadi itu balik ke yang kayak tadi, itu kan orang lain, perilaku orang lain tuh kita nggak bisa kontrol. Tapi setidaknya kita menjaga diri kita sendiri gitu. Ya kesel udah pasti, tapi dengan orang lain tidak pakai masker, tapi kan kita bisa pakai masker. Bahkan pemerintah itu menganjurkan sebenarnya double maskernya gitu kan, untuk menjaga diri kita. Dan balik lagi, pemerintah itu mengajak kita untuk di rumah aja, bukan untuk kemana-mana, kecuali memang udah penting banget gitu, kayak misalnya mau ke pasar atau ada kepentingan apa yang harus mengharuskan kita untuk keluar gitu. Jadi lebih kayak tetap kita jaga diri kita sendiri, kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Kalau kita terlalu terus berpikir untuk mengandalkan orang lain, itu yang akan membuat tingkat stres dan kecemasan kita meningkat. Kan kita mau menurunkan si kecemasan itu, jadi kontrollah diri kita sendiri sebenarnya. Oke, gini, kalau cara yang paling mudah itu ada nggak untuk cara mengontrol diri? Karena kan kita pada saat kita mengontrol diri itu apa nih yang harus kita kontrol tuh, pikiran kita, perasaan kita, atau gimana teknisnya? Pikiran sih, pikiran. Oke. Karena segala sesuatunya itu berasal dari pikiran kita. Misalnya orang lewat nih, misalnya orang lewat, dia jalan aja sendiri, cuma mukanya lagi cemberut gitu, dia lagi kesel. Jadi kita kesannya kayak dia tuh jutek sama kita gitu kan. Terus kita, kalau kita pikirannya, oh ya udah mungkin dia lagi marah gitu, dia marah sama dirinya sendiri, kan nggak ada hubungan sama aku, fine sebenarnya kan. Tapi ketika kita terlalu berpikir dengan orang itu, jadinya kok dia marah sih, kok mukanya gitu sih. Jadi kan kita yang membuat pikirannya tuh jadi kemana-mana sebenarnya gitu. Jadi ya kita sendiri yang sebenarnya gampangnya tuh kalau bahasanya tuh kayak positive thinking gitu, jangan terlalu berpikir negatif terhadap lingkungan gitu. Karena setiap orang yang jalan, setiap orang yang lewat, setiap orang yang berperilaku itu pasti ada sebab yang kita nggak tahu sebenarnya. Jadi ya kita kontrol diri kita sendiri gitu. Oke. Mungkin juga dengan diimbangi dengan olahraga kali ya, supaya ada positif dari badan juga gitu ya. Olahraga, makan teratur, pola makan hidup yang sehat, itu akan lebih mudah kita untuk menjaga pikiran kita menjadi lebih fresh gitu, lebih relax. Oke. Mungkin bisa sambilan kita ngobrol sambil minum-minum dulu, Rin, silakan. Boleh. Kita rasain dulu ya, ini kayaknya sayang untuk nggak kita cicipi ya. Oke. Jadi pada rekan semuanya ya, bahwasanya memang yang menjadi terpenting itu adalah seperti tadi disampaikan oleh Ririn, positif ya, positif mindset. Juga kita harus meimbangi dengan kegiatan olahraga, karena itu memang secara tidak langsung akan mempengaruhi psikis kita. Jadi ketika psikis kita itu positif, maka yang kita lakukan juga akan positif, dan sebaiknya juga. Nah, mungkin untuk kasus COVID ini, kalau pada pertama kali hadir itu kan cemas banget ya. Kita mau tes antigen aja itu diam-diam gitu loh. Takut gitu ya. Takut gitu ya. Jadi itu sempat ada teman juga. Jadi dia waktu tes antigen itu memang dia diam-diam. Yang kedua ternyata dia ada gejala. Dulu kan istilahnya belum terkena COVID tapi ada gejala. Itu baru gejala gitu. Itu pas baru gejala aja dia nggak bilang sama teman-temannya gitu. Kenapa takut nanti pada saat itu dijauhi. Stigma. Nah, kemudian lama-lama sudah mulai menerima dan sebagainya. Kalau sekarang justru yang menjadi ketakutan kita itu pada saat kita misalnya keluar kota atau keluar kota lah ya, ada tes PCR, tes lagi antigen.
itu belum tesnya kita udah takut nih, ini hasilnya positif atau gimana ya. Jadi ada teman kakak nih, sedikit cerita, baru kemarin dia tes jadi adik-adik kalau mau misalnya mau tes PCR gitu ya, ataupun nanti kita akan bahas tentang vaksin juga, ini seru ya. Jadi terkait PCR, dia mau tes tapi dia udah demam duluan. Takut hasilnya ini, aduh nanti aku nggak bisa ikut pelatihan nih, aku nggak bisa keluar kota nih gara-gara. Itu cara menyikapinya gimana tuh, mengantisipasi kondisi-kondisi seperti itu? Karena duluan, gara-gara positif itu gara-gara duluan takut gitu kan. Nah itu gimana kira-kira? Ya sebenarnya kalau secara teknis, kalau kita taat sama prokes, sebenarnya ya apa yang perlu kita takutin itu kan ya kita datang ngetes, kan yang tahu diri kita itu cuman diri kita, orang lain kan nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa memang bahwa kita sudah menjalani prokes dengan baik, pakai masker kemana-mana, terus tidak ada gejala fisik seperti kayak demam atau apa gitu, sebenarnya nggak perlu yang takut. Dan kebanyakan sih Kak yang aku lihat itu bukan takut sama hasilnya, tapi takut perkara swabnya colokin gitu di tesnya itu. Sebagian besar sih takutnya ke situ. Sakit gitu. atau apa gitu ya? Takut kesakitan pada saat di swab gitu. Jadi kemarin teman-teman pas disuruh swab, ya mereka maju mundur untuk swab itu karena ketakutan untuk proses swabnya itu. Mau PCR mau antigen kan sama-sama dari hidung. Kalau PCR ada dari tenggorokan. Mungkin takutnya sakit atau gimana gitu ya? Iya. Oke, kalau misalnya nih kita lanjut ke vaksin. Nah, sekarang kita ke vaksin. Kalau vaksin sendiri kan ini sudah termasuk minggu ke ini ya, untuk divaksin nanti ini sudah tahun pertama, hampir sebagian sudah vaksin gitu ya. Saya nggak bisa menyebutkan berapa persen, maksudnya sebagian itu orang sudah mau melakukan vaksin. Ada yang juga memang karena tuntutan melakukan vaksin. Nah, sekarang yang kita lagi bahas itu adalah terkait pemberitaan-pemberitaan nih, Rin. Vaksin yang setelah vaksin itu kondisi badannya mungkin kalau demam 1-2 hari oke lah, tapi ada pemberitaan yang nggak mengenakan. Nah, kemudian juga vaksin itu nih, vaksinnya artinya legal atau tidak ya. Tapi yang jelas kalau atas nama pemerintah itu yang jelas legal ya rekan-rekan ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Nah, ini gimana sih cara mengantisipasinya sekarang untuk vaksin? Padahal kan kalau vaksin itu untuk melindungi kita gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan menjadi satu apa istilahnya 100% tapi bentuk ikhtiar. Nah, itu gimana tanggapannya? Ini tanggapannya lebih ke orang untuk vaksin atau orang yang menolak vaksin? Orang menolak vaksin. Oh, menolak vaksin. Jadi sebenarnya kalau menurut Ririn, perkara vaksin ini lebih karena kesimpang siuran berita dan pemerintah lah, maksudnya orang-orang yang berwenang terhadap vaksin, misalnya dari tenaga kesehatan gitu, sosialisasi ke masyarakatnya itu kurang. Jadi kalau misalnya ada berita, misalnya sekarang kan kita suka nih, misalnya kita dengar, aku dengar dari si A, temannya si B itu setelah divaksin jadi bergejala bla 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 bla. Tapi kita nggak pernah yang kita dapat dari orang kita, lingkungan kita sendiri gitu. Jadi lebih kayak ceritanya itu udah berjenjang gitu, dan masyarakat sekarang menerima informasi itu sehingga orang-orang jadi takut sama vaksin. Nah itu, jadi kayak dapat informasi tapi kayak bertingkat gitu loh. Jadi aku dengar dari si A, temannya si B itu habis vaksin begini gitu. Mereka nggak nanya pada orang-orang yang benar-benar sudah divaksin, habis vaksin gimana sih? Tapi mereka lebih percaya dengan berita itu gitu. Nah, seharusnya dan sebaiknya adalah bagi pihak tenaga kesehatan, pemerintah gitu, menjelaskan gitu pada masyarakat bahwa kan kita vaksinnya itu ada beberapa jenis ya. Nah, di beberapa jenis ini, jadi Ririn dapat bukan informasi sih, tapi lebih kayak pengalaman teman kemarin. Dia itu menderita autoimun, jadi dia mau vaksin. Nah,
ada vaksin A sama vaksin B, kan ada dua nih. Jadi nggak sebut mereknya. Jadi dia mau vaksin B pada awalnya. Tapi karena dia jelaskan pada saat screening vaksin, dia jelaskan bahwa saya autoimun, kondisinya begini-begini. Oh ya udah, ibu saya refer ke vaksin A aja. Nah itu kan akan lebih enak sebenarnya. Tapi yang terjadi di kita adalah tidak terlalu dijelaskan untuk seperti itu. Jadi masyarakat tuh hanya kamu harus vaksin tanpa dijelaskan vaksin itu apa, bagaimana, untuk apa. Apalagi vaksin ini kan COVID ini baru gitu Kak. Jangankan vaksin COVID yang baru, imunisasi balita aja masih banyak orang yang nggak mau gitu. Karena emang ya secara psikologis ya mekanisme pertahanan diri manusia ketika menghadapi sesuatu yang baru tuh di reject dulu, ditolak dulu, dia nggak mau tahu deh bener apa nggak, tolak aja dulu. Nah, itu mekanisme pertahanan diri manusia. Nah, kalau lebih baik ketika sosialisasinya lebih baik ke masyarakat, jangan dengan paksaan gitu, maksudnya kamu pegawai pemerintahan harus vaksin, kalau enggak kontrak kerja bla bla gitu kan. Jangan seperti itu gitu, itu akan lebih baik sih sebenarnya. Apalagi kayak misalnya awalnya pemberitaan dulu ya, artinya anak-anak itu sudah juga divaksin gitu kan. Kan ada beberapa nih ya, ada beberapa memang yang saya lihat orang tua itu juga menolak anaknya untuk melakukan vaksin. Cuma pada akhirnya itu balik lagi kepada kebijakan sekolah dan juga kepada orang tua. Kalau orang tua setuju ya silakan gitu ya. Kalau memang tidak masalah. Rin, jadi terkait tadi kita pembahasan tentang vaksin tadi ya. Artinya ada beberapa masyarakat yang masih ketakutan, baik yang akan mau vaksin atau setelah vaksin nih. Kadang-kadang itu kan timbul lagi kecemasan ya. Nah, kalau Rindra sendiri itu hal yang wajar nggak tuh? Kecemasan ini gimana sih gitu nanti? Hal yang wajar nggak? Wajar, karena kan vaksin COVID ini kan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru, jadi sesuatu yang masyarakat itu tidak tahu pasti apa yang akan terjadi kalau dia vaksin, bahkan atau dia apa yang akan terjadi kalau dia tuh nggak vaksin. Jadi, makanya wajar banget ketika reaksi masyarakat ketika menghadapi pandemi, menghadapi adaptasi kebiasaan baru, new normal, terus menghadapi harus vaksin, itu adalah sesuatu yang menakutkan, menimbulkan kecemasan gitu. Makanya baiknya adalah peran dari para tenaga kesehatan, pemerintah itu untuk mensosialisasikan sih vaksin ini apa sih, tujuannya apa, efeknya seperti apa. Kayak kita beli obat, kalau kita beli obat kan ada tuh kontraindikasinya gitu kan, harusnya vaksin juga kayak gitu sebenarnya. Jadi supaya masyarakat ini bisa memilih dan memilah dan bisa lebih nyaman ketika memang oh ya udah vaksin itu bagusnya timbul dari kesadaran diri sendiri ketimbang dari paksaan lingkungan luar gitu. Jadi kita ya lebih enjoy gitu ya. Tentunya ya itu tadi ya seperti kita sampaikan bahwa itu bagian ikhtiar dan sebagainya. Yang penting jangan terlalu cemas. Gara-gara cemas terakhir efeknya entah kemana-mana. Ya imunnya jadi turun jadinya. Oke, rekan-rekan sekalian, ini saya suka sekali kalau berbicara dengan psikolog ya. Oke, terima kasih para rekan semuanya yang telah masih menyimak video ini. Jadi tetap terus menyimak video kita di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.